Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Knowledge Discovery System and Data Mining. Kelompok 4 terdiri dari 4 anggota, yaitu Aprilia, Fitri Hardianti Irawan, Hani Ismayanti, dan saya Iqbal Setiawan. Knowledge Management adalah kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman. Knowledge Management membantu perusahaan atau organisasi dalam meningkatkan efisiensi cara kerja dan proses, di mana perusahaan atau organisasi dapat memanajemen setiap pengetahuan dari pegawai senior atau sumber daya yang lain untuk meningkatkan efisiensi perusahaan atau organisasi. Sintesis pengetahuan melalui sosialisasi. Yang pertama untuk menemukan pengetahuan tacit, yang kedua sosialisasi memungkinkan penemuan tacit knowledge melalui aktivitas bersama. Penemuan pengetahuan dari data-data mining. Pertama, nama lain dari Knowledge Discovery in Database adalah data mining atau DM. Sistem data mining telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang ilmiah selama bertahun-tahun. Proliferasi aplikasi e-commerce baru-baru ini menyediakan real data keras yang siap untuk dianalisis, memberi kita peluang bagus untuk memanfaatkan pengembangan data secara menguntungkan. Aplikasi teknik data. Pemasaran teknik DM prediktif seperti jaringan syaraf tiruan atau JST telah digunakan untuk pemasaran sasaran termasuk segmentasi pasar. Pemasaran langsung, pelanggan cenderung merespon produk baru berdasarkan perilaku konsumen mereka sebelumnya. Eceran metode DM juga telah digunakan untuk perkiraan penjualan dan analisis keranjang pasar, mengungkap produk mana yang kemungkinan akan dibeli bersama. Aplikasi teknik data mining. Pertama, perbankan. Jual beli dan peramalan keuangan digunakan untuk menentukan harga sekuritas derivatif, peramalan harga berjangka, dan kinerja saham. Berikutnya, pertanggungan. Teknik DM telah digunakan untuk menentukan segmentasi kelompok pelanggan harga premium dan memprediksi mengklaim frekuensi. Kemudian, telekomunikasi. Teknik DM prediktif telah digunakan untuk mencoba mengurangi churn dan untuk memprediksi kapan pelanggan akan beralih ke pesaing. Selanjutnya, manajemen operasi. Teknik jaringan saraf telah digunakan untuk perancangan dan penjadwalan, manajemen proyek, dan kontrol kualitas. Selanjutnya ada merancang sistem penemuan pengetahuan TRIPS DM. Yang pertama, pemahaman bisnis, yaitu untuk mendapatkan manfaat tertinggi dari penambangan data, harus ada pernyataan yang jelas tentang tujuan bisnis. Selanjutnya, pemahaman data, mengetahui data dengan baik dan dapat memungkinkan perancangan untuk menyesuaikan algoritma atau alat yang digunakan untuk menambangkan data dengan masalah spesifikasinya. Persiapan data, pemilihan data, konstruksi dan transformasi variabel, integrasi, dan performantan. Selanjutnya, pembuatan dan validasi model. Membangun model yang akurat adalah proses coba-coba. Proses seringkali mengharuskan spesialisasi penambangan data untuk mencoba beberapa opsi secara berulang, hingga model terbaik muncul. Selanjutnya, evaluasi dan interpretasi. Setelah model ditentukan, dataset validasi dimasukkan melalui model. Selanjutnya, penyebaran. Melibatkan penerapan model langsung dalam organisasi untuk membantu proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, proses pemahaman bisnis. Tentukan tujuan bisnis. Untuk mendapatkan manfaat tertinggi dari penambangan data, harus ada pernyataan yang jelas tentang tujuan bisnis. Selanjutnya, penilaian situasi.
Sebagian besar orang dalam kampanye pemasaran yang menerima email target tidak membeli produk. Selanjutnya, tentukan tujuan data mining, mengidentifikasi calon pembeli yang paling mungkin dari sampel dan menargetkan surat langsung ke pelanggan tersebut. Dapat menghemat biaya organisasi secara signifikan. Selanjutnya, menghasilkan rencana proyek. Langkah ini juga mencakup spesifikasi rencana proyek untuk studi DM. Selanjutnya, proses pemahaman data. Yang pertama ada pengumpulan data. Mengidentifikasikan sumber data untuk penelitian, termasuk menggunakan data publik, eksternal, dan database berpemilik. Selanjutnya, deskripsi data. Menjelaskan isi dari setiap file atau tabel. Beberapa item penting dalam laporan ini adalah jumlah bidang atau kolom dan presentasi catatan yang hilang. Yang ketiga, kualitas dan verifikasi data. Tetap jika ada data yang dapat dihilangkan karena tidak relevan atau kurangnya kualitas. Selanjutnya, analisis eksplorasi data. Gunakan untuk mengembangkan hipotesis masalah yang akan dipelajari, dan untuk mengidentifikasi bidang yang mungkin menjadi prediktor terbaik. Proses persiapan data, pilihan, membutuhkan pemilihan variabel prediktor dan kumpulan sampel. Konstruksi dan transformasi variabel, seringkali variabel baru harus dibangun untuk membangun model yang efektif. Integrasi data, dataset untuk studi data mining mungkin berada di beberapa database yang perlu dikonsolidasikan ke dalam satu database. Memformat, melibatkan penataan ulang dan pemformatan ulang bidang data seperti yang dipersyaratkan oleh model data mining. Pembuatan model dan proses validasi. Hasilkan desain tes. Membangun model yang akurat adalah proses coba-coba. Spesialis penambangan data secara berulang mencoba beberapa opsi hingga model terbaik muncul. Membangun model. Algoritma yang berbeda dapat dicoba dengan dataset yang sama. Hasilnya dibandingkan untuk melihat model mana yang memberikan hasil terbaik. Evaluasi model. Dalam membangun model, dataset dan data biasanya disisihkan untuk tujuan validasi. Kumpulan data validasi digunakan untuk menghitung keakuratan kualitas prediksi model. Proses evaluasi dan interpretasi. Evaluasi hasil. Setelah model ditentukan, hasil prediksi dibandingkan dengan hasil aktual dalam dataset validasi. Proses peninjauan, verifikasi keakuratan proses. Tentukan langkah selanjutnya, daftar kemungkinan tindakan keputusan. Kemudian selanjutnya proses penyebaran. Penerapan rencana. Langkah ini melibatkan penerapan model hidup dalam organisasi untuk membantu proses pengambilan keputusan. Menghasilkan laporan akhir, menulis laporan akhir, merencanakan pemantauan dan pemeliharaan, pantau secara baik model, memprediksi hasil dan manfaat yang dibawa oleh ke organisasi, tinjau proyek, pengalaman, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu ada teknik penambangan data. Teknik yang ke-1 yaitu teknik prediktif. Klasifikasi. Teknik data mining dalam kategori ini berfungsi untuk mengklasifikasikan variabel hasil discrete. Prediksi atau estimasi. Teknik data mining dalam kategori ini memprediksi hasil yang berkelanjutan, yaitu berlawanan dengan teknik klasifikasi yang memprediksi hasil discrete. Teknik yang kedua yaitu ada teknik deskriptif. Afinitas atau asosiasinya yaitu teknik data mining dalam kategori ini berfungsi untuk menemukan item yang terkait erat dalam kumpulan data. Kekelompokan. Teknik data mining dalam kategori ini bertujuan untuk membuat klaster objek input, bukan variabel hasil. Selanjutnya yaitu ada penambangan data web. Penambangan struktur web memeriksa bagaimana dokumen web terstruktur dan mencoba menemukan model yang mendasari struktur tautan web. Penambangan struktur intra. Halaman mengevaluasi susunan berbagai tag HTML atau XML dalam sebuah halaman. Struktur antar halaman mengacu pada hyperlink yang menghubungkan satu halaman ke halaman lainnya. Penambangan penggunaan web. Analisis aliran klik.
melibatkan identifikasi pola dalam navigasi pengguna melalui halaman web dalam domain, pemrosesan, analisis pola, dan penemuan pola, penambangan konten web, digunakan untuk menemukan apa itu halaman web dan bagaimana mengungkap pengetahuan baru darinya. Selanjutnya ada penambangan data dan manajemen hubungan pelanggan. CRM adalah mekanisme dan teknologi yang digunakan untuk mengelola interaksi antara perusahaan dan pelanggannya. Model prediksi data mining digunakan untuk menghitung skor, nilai numerik yang diberikan ke setiap record dalam database untuk menunjukkan kemungkinan bahwa pelanggan yang diwakili oleh record tersebut akan berperilaku dengan cara tertentu. Hambatan penggunaan DM. Dua dari hambatan paling signifikan yang mencegah penyebaran penemuan pengetahuan sebelumnya dalam bisnis berhubungan dengan kurangnya data untuk mendukung analisis dan daya komputasi yang terbatas untuk melakukan perhitungan matematis yang diperlukan oleh algoritma data mining. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.